Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro C, jurusan akuntansi Universitas Unpad, ingin mempresentasikan mengenai thinking like an economist. Di sini beranggotakan saya sendiri Adia Ferisya Dipadiera dengan NPM 12011021008. Lalu Saya Octavia Prameswari, nomor NPM 1201102100019. Saya Nilam Sri Fana Tahir dengan NPM 1201112100167. Saya Kendrick Demetrius Optorekis Mardi dengan NPM 1201112100103. Saya Muhammad Jawad Zaki dengan NPM 120110210053. ini table of content-nya. Yang pertama ada economic, adalah social science. Lalu yang kedua scarcity and trade-off. Yang selanjutnya role of assumptions, two basic models, positive and normative economy, scientist and policy advisor. Yang pertama ada ekonomi adalah social science. Jadi ekonomi ini merupakan ilmu sosial, namun beberapa berpendapat bahwa ekonomi ini adalah ilmu sains. Hal ini menjadi perdebatan karena adanya perbedaan pandangan dari para ekonom. Ya, lanjut. Ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dan bagaimana perilaku-perilaku tersebut berdampak pada ekonomi. Jadi perilaku manusia itu kan tidak sekonkret perilaku atau sifat ya, misalnya atom gitu. Atom dari dulu sampai sekarang itu tetap atom itu tidak berubah, sedangkan kalau perilaku manusia ini tidak dapat diprediksi karena individu dapat mengubah pikirannya secara dinamis dan dalam waktu yang singkat. Intinya, ekonomi disebut sebagai ilmu sosial karena pokok bahasanya menyangkut perilaku dan pengambilan keputusan manusia. Selanjutnya, ekonomi juga ilmu sains. Ini kenapa pendapat ini ada? Nah, dalam mempelajari aktivitas manusia dan keputusannya, ekonom membangun teori, kemudian menggunakan kurva atau fungsi matematis untuk menjelaskan teori mereka. Ekonom bergantung pada metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan perilaku manusia. Nah, selain itu, untuk membangun teori ekonomi, sifat objektif tanpa bias ini diperlukan. Nah, jadi para ekonom itu berusaha untuk membahas subjek dengan objektivitas seorang ilmuwan gitu. Mereka mendekati studi tentang ekonomi itu dengan cara yang hampir sama dengan seorang fisikawan gitu. Jadi dapat disebut juga ekonomi adalah ilmu sains. Beberapa pendapat seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada scarcity and trade-off. Nah, scarcity ini adalah terbatas. Selanjutnya, kemudian scarcity, kelangkaan. Kelangkaan ini adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi dan memuaskan kebutuhan manusia. Jadi itu secara umum itu ada 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya ekonomi. Antara lain itu ada letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Jadi kelangkaan ini karena tidak banyak sumber daya yang tersedia untuk memuaskan kebutuhan, itu kelangkaan ini menuntut adanya pilihan yang berkonsekuensi pada pengorbanan. Nah, pengorbanan ini berkaitan dengan trade-off atau pertukaran. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk mengubah aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Trade-off atau pertukaran ekonomi ini menjelaskan bahwa orang bertukaran
yang melakukan pertukaran, melakukan pertimbangan rasional, manfaat, dan biaya. Nah, dalam pemilihan keputusan ini akan muncul opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang itu adalah suatu hal yang dikorbankan untuk mendapatkan hal lainnya. Ya, selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang role of assumption atau peran dari asumsi. Nah, asumsi atau anggapan juga merupakan sebuah alat yang digunakan oleh ekonom untuk mempermudah dan mengerti cara kerja mekanisme di lingkungan ekonomi mereka. Nah, seorang ekonom akan melakukan pemikiran saintifik untuk mengetahui metode anggapan atau asumsi yang akan diterapkan pada sebuah model. Nah, jika anggapan tersebut tidak rasional, maka itu akan membuat konklusi model yang bersifat bias. Nah, bagi seorang ekonom, asumsi yang dibuat harus juga menjelaskan sebuah model yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan anggapan yang berlebihan juga dapat mengurangi validitas dari model-model tersebut. Nah, dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berbeda, ekonom juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beragam, yang misalnya kayak apakah hal ini cost efficient atau dapat mudah diperbuat lagi. Nah, contoh diagram termasuk juga two basic models. Nah, selanjutnya ada dua model dasar ekonomi. Yang pertama itu ada circular flow diagram. Nah, model ini menunjukkan bagaimana ekonomi terorganisir dan bagaimana para pelaku ekonomi berinteraksi. Model ini juga menunjukkan bagaimana arus uang di pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Lalu ada production possibilities frontier. Nah, model ini menunjukkan kombinasi antara dua output yang mungkin dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dengan sumber daya yang tersedia secara efisien. Nah, di sini ada gambar dari circular flow diagram. Di diagram ini tuh ada pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Nah, pasar barang dan jasa ini, rumah tangga berperan sebagai pembeli dan perusahaan berperan sebagai penjual. Yang dijual belikan itu ada labor, land, and capital. Lalu ada pasar faktor produksi. Di pasar ini, perusahaan berperan sebagai penjual dan rumah tangga berperan sebagai pembeli. Yang diperjualbelikan itu adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lalu panel terluar ini menunjukkan arah arus uang dan panel yang mendalam menunjukkan arus output dan input. Lalu ada kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi ini model yang menggambarkan kelangkaan sumber daya pada produksi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Diva bahwa sumber daya yang ada di dunia ini terbatas, dan kurva ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Nah, kurva kemungkinan produksi ini bisa juga mengalami pergeseran karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan suatu perusahaan memproduksi lebih banyak output. Dengan begitu, kurva kemungkinan produksi dapat bergeser ke arah luar. Yang dapat dilihat di gambar. Selanjutnya saya akan membahas tentang ekonomi positif dan ekonomi normatif. Dalam mempelajari ekonomi, kita dihadapkan oleh dua pertanyaan. Apakah kita harus mempelajari ekonomi positif maupun mempelajari ekonomi normatif? Dua pertanyaan ekonomi tersebut akan memberikan pemahaman terhadap situasi ekonomi yang terjadi, dan pada akhirnya akan memberikan formulasi tentang bagaimana kita menganalisisnya. Slide selanjutnya. Ekonomi positif adalah ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Subjektif di sini merupakan value judgment. Pendidikan ini
Pendekatan ini menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana terjadinya dengan menambahkan berbagai keterangan yang bersifat kuantitatif. Ada dua ekonomi positif. Yang pertama ada ekonomi deskriptif dan ekonomi teori. Ekonomi deskriptif adalah menggambarkan fenomena ekonomi yang ada dengan fakta-fakta ekonomi. Yang kedua ada ekonomi teori, yaitu memberikan gambaran yang lebih luas dari ekonomi positif, yaitu tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi bisa menjelaskan dan menginterpretasi berbagai peristiwa ekonomi berdasarkan teori-teori yang ada. Contoh ekonomi positif yaitu penurunan tingkat pertumbuhan uang akan mengurangi tingkat inflasi. Slide selanjutnya. Ekonomi normatif adalah ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif. Pendekatan ini merupakan analisis terhadap suatu kejadian ekonomi yang bersifat perkiraan untuk melihat sebab serta akibat dari suatu kejadian ekonomi. Contoh pendekatan ekonomi normatif adalah Bank Indonesia seharusnya mengurangi laju pertumbuhan uang. Analisis ekonomi, baik dengan menggunakan pendekatan positif yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, ataupun normatif, memerlukan berbagai penyederhanaan agar dapat dilakukan suatu analisis. Hal ini perlu dilakukan karena ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang memperlihatkan berbagai interaksi komponen-komponen ekonomi yang sedemikian banyak dan kompleks sehingga diperlukan penyederhanaan. Penyederhanaan dalam ekonomi bisa dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi untuk membatasi interaksi dari berbagai komponen atau variabel ekonomi. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh harga suatu barang terhadap permintaan barang tersebut. Memerlukan asumsi berupa harga yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang seorang ekonom sebagai saintis dan policy advisor. Nah, seorang ekonom sebagai saintis atau ilmuwan akan mencoba untuk mengerti dan menjelaskan ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Nah, tetapi sebagai seorang penasihat kebijakan, mereka akan sering memikirkan untuk menyelesaikan masalah dan menasihatkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalnya, anggaplah ada dua orang yang sedang membahas undang-undang upah minimum. Nah, sebagai seorang ekonom ilmuwan, mereka akan menjawab undang-undang upah minimum menyebabkan pengangguran. Nah, sebagai seorang penasihat kebijakan, mereka akan menjawab pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Why economists disagree? Beberapa ekonom sering tidak setuju terhadap pembuat kebijakan. Kenapa demikian? Karena ada dua alasan mendasar, yaitu yang pertama differences in scientific judgment dan yang kedua differences in values. Yang pertama, tiap-tiap ekonom memiliki pandangan dan pendapat masing-masing terhadap kebenaran suatu teori. Contohnya seperti pemungutan pajak. Beberapa ekonom mengatakan bahwa pemungutan pajak sebaiknya diambil dari konsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk menabung, yang kemudian akan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan taraf kehidupan. Namun ekonom lain mengatakan bahwa tabungan tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan pajak. Nah, alasan yang kedua yaitu differences in values, yaitu ekonom memiliki nilai dan membawa masing-masing nilai yang berbeda-beda sehingga timbul perbedaan pendapat di antara para ekonom. Namun kenyataannya, yaitu poin nomor 3, perception versus reality, yaitu para ekonom
tidak seperti yang kita bayangkan yang selalu tidak setuju satu sama lain. Namun pada kenyataannya para ekonom setuju pada banyak cakupan, seperti misalnya 85% ekonom setuju kalau pemerintah negara atau lokal seharusnya menghilangkan subsidi terhadap franchise olahraga profesional. Yang terakhir kita bahas ringkasan. Yang pertama, para ekonom mencoba membahas subjek mereka dengan objektivitas ilmiah. Yang kedua, mereka membuat asumsi yang tepat dan membangun model dan disederhanakan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Pernyataan positif adalah pernyataan tentang bagaimana dunia ini, pokoknya seputar dunia. Yang keempat itu ada pernyataan normatif, adalah pernyataan tentang dunia yang dicita-citakan. Dan yang terakhir adalah ketika ekonom membuat pernyataan normatif, mereka bertindak lebih sebagai penasehat kebijakan daripada ilmuwan. Selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih.